Haruskah aku pasrah? Story by Fujika, part 42, Pulang. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, comment, dan share. Terima kasih. Kini Hendra tiba di apartemennya. Ia memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri. Ia memutar keran shower, lalu membiarkan air mengguyur seluruh tubuhnya. Aku pikir, aku tidak mencintainya sedalam ini. Jangankan melihat, mendengar dia bersama dengan pria lain saja aku cemburu. Apa cuma aku yang memiliki perasaan ini? Setelah keluar dari walk-in closet, Hendra mendapati ponselnya berdering. Maminya menelpon dan memintanya untuk ke rumah utama besok malam. Ia pun menyanggupi permintaan maminya dan berjanji tidak akan terlambat. Ia meletakkan gawainya begitu saja, lalu membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ia merasa sangat lelah, tidak hanya lelah raga, tapi juga lelah jiwa. Naina, sampai kapan kamu menyiksaku seperti ini? Lirihnya, dan tak terasa matanya pun terlelap. Keesokan harinya di rumah sakit. Hari ini Naina sudah diperbolehkan pulang. Sempat ia dan Sio beradu argumen soal kemana Naina akan pulang. Tentu saja Naina memilih pulang ke rumahnya sendiri, namun Sio melarang dengan alasan di sana tak ada yang menemani dan menjaga Naina. Sampai akhirnya Dokter Kartika menengahi mereka. Baiklah, Naina tetap pulang ke rumahnya, tapi dengan syarat Naina harus mau ditemani oleh ART. Tegasnya. Tapi tante, di sana ada Rika dan Amirah. Mereka bersedia menemaniku. Tolak Naina. Tidak bisa Naina. Meskipun mereka tidak lagi bekerja di toko kue, tapi sebentar lagi mereka akan masuk kuliah. Setelah Sio. Yang dikatakan Sio benar. Karena kamu tidak mau pulang ke rumah tante, maka kamu harus menerima syarat dari tante. Bagaimana? Bujuk Dokter Kartika. Tante dan Sio melakukan ini karena khawatir sayang. Jadi kamu harus mau ya, biar kami tidak khawatir. Lanjutnya, seraya menggenggam lembut tangan Naina. Bagaimana sayang? Tanya Dokter Kartika. Tampak Naina sedang berpikir. Selang beberapa detik, Naina pun menyahut. Baiklah tante. Terima kasih sayang. Kamu jangan merasa merepotkan kami, sebab kami sama sekali tidak berpikir seperti itu. Dokter Kartika mengelus surai Naina penuh kasih sayang. Walaupun sudah ada ART yang akan melayani dan menjaga Naina di rumahnya nanti, Sio masih belum bisa tenang. Ia takut jika sesuatu terjadi lagi pada Naina. Melihat kegelisahan yang tampak di raut wajah putranya, Dokter Kartika tersenyum sembari mengangguk sekali. Tanda agar Sio mengikuti keinginan Naina dan berhenti untuk khawatir. Mama tidak tahu. Sebenarnya ada yang berniat mencelakai Naina. Dari balik pintu, Adit, Tiara, Sarah, dan Rika menyembul dari sana. Bagaimana? Apa sudah siap? Tanya Adit. Sudah, sahut Naina tersenyum. Dokter Kartika merengkuh Naina. Maaf sayang, Tante tidak bisa mengantar. Tante masih sibuk. Insya Allah kapan-kapan Tante berkunjung ke rumah kamu. Ucapnya. Tidak apa-apa Tante. Terima kasih sudah menjaga dan merawat Naina selama di rumah sakit. Timpal Naina melonggarkan pelukannya. Sepanjang perjalanan, Naina hanya diam saja. Ia membayangkan bagaimana dirinya ketika berada di rumah tanpa kehadiran mamanya. Tak terasa, bulir air matanya jatuh. Sio yang kebetulan meliriknya sontak menggenggam tangannya. Kamu jangan bersedih, Mama tidak pernah benar-benar meninggalkan kamu. Ucapnya yang mengerti akan kesedihan Naina. Rika yang duduk di kursi belakang menyaksikan dengan jelas keintiman keduanya. Dan jujur saja, di balik perasaan ibu Rika terhadap Naina terselip rasa cemburu. Sebab Zio jauh lebih memperhatikan Naina dibanding dirinya. Selang beberapa menit, mobil milik Zio dan Adit tiba di depan rumah Naina. Amirah dan Ibu Mirna, mama dari Rika, menyambut kedatangan mereka. Sio keluar dari mobilnya dan segera menuntun Naina,
membuat Rika semakin kesal. Kenapa harus Kak Sio yang menuntun Kak Naina? Bukankah masih ada aku dan yang lainnya? Tak mau berlama-lama di dalam mobil, Rika pun segera keluar. Tenang saja Kak, rumah ini sering Amirah bersihkan setiap hari tanpa absen sekalipun. Celutuk Amirah tersenyum. Terima kasih Amirah, ucap Naina. Iya Kak, sama-sama. Karena rumahnya sudah bersih dan sudah waktunya makan siang, jadi sebaiknya kita mengisi kampung tengah dulu, ucap Tiara yang menenteng kantong makanan. Giliran makan saja, juara, ledek Sarah. Jangan salah, aku bisa sebesar ini karena makan, balas Tiara, membuat Sarah memutar bola matanya. Jangan pedulikan mereka berdua, lebih baik kita ke meja makan, ajak Adit sambil membawa 2 kantong besar berisi makanan, termasuk kantong yang dipegang oleh Tiara tadi. Sebab meja makan di rumah Naina hanya terdapat 4 kursi, maka sebagian dari mereka duduk di kursi depan TV yang tak jauh dari meja makan. Tak berbeda dengan acara makan bersama sebelumnya, Adit lagi-lagi usil terhadap Tiara. Apalagi kalau bukan Adit merampas makanan yang ada di piring Tiara. Kalian ini tidak ada bosan-bosannya bikin drama di tempat makan. Apa jangan-jangan kalian benar berjodoh? Seperti yang dikatakan Mama. Lihat part 23, momen bahagia Naina. Sontak, semua terdiam, tak melakukan apa-apa selain menatap iba Naina. Menyadari kesunyian yang tercipta, Naina kembali memegang sendok yang sempat terlepas tadi. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, ucapnya seraya tersenyum namun miris. Apa kamu mau tambah nasi? Tanya Zio ke Naina, mencoba mencairkan suasana. Tidak, sudah cukup. Perhatian yang diberikan oleh Zio kepada Naina tak lepas dari sorot mata Rika. Apakah Zio ikutan buta sampai aku yang ada di sini tak nampak olehnya? Sendok yang berada di tangan Rika digenggamnya kuat saking kesalnya. Sore pun tiba. Ketiga sahabat Naina sudah pulang. Begitu juga dengan Ibu Mirna. Karena ART yang menemani Naina belum datang, kamu mau kan Rika menemani Naina untuk sementara? Minta Zio bertanya. Maaf Kak, sepertinya aku tidak bisa, sahut Rika dingin. Lalu beranjak meninggalkan Naina yang terperanjat dan Zio yang menatapnya bingung. Rupanya cemburu sudah menguasai diri Rika saat ini, sampai-sampai ia lupa akan kondisi Naina. Tenang saja Kak Zio, aku yang akan menemani Kak Naina. Mau sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun pun aku siap, ucap Amira sumringah. Ya sudah, kalau begitu Kak Zio mengucapkan terima kasih. Sebagai imbalannya, Amira boleh minta apa saja ke Kak Zio, tawar Zio. Saat ini belum ada yang Amira inginkan, nanti saja. Baiklah, kakak tunggu, ucap Zio kemudian beralih ke Naina. Naina, aku pulang dulu, besok aku datang lagi. Naina hanya mengangguk dan tersenyum menanggapi Zio. Setelah melaksanakan sholat Isya, Naina meminta Amirah untuk mengambilkan bantal yang biasa dipakai Mama Sumi di kamar sebelah. Karena sedang maraton menonton drama Korea, Amirah membiarkan Naina tidur terlebih dahulu. Mama, Naina kangen sama Mama, lirih Naina sambil memeluk bantal mamanya. Air mata kembali menjadi teman setia Naina malam ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.